Roma pasal 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji nama Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya pada kesempatan kali ini. Renungan kita terdapat di dalam kitab Roma 6 ayatnya yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tema yang saya berikan pada kesempatan kali ini adalah kemerdekaan sejati. Kita sudah lihat bersama-sama gambar pada di awal. Patung Rebellius Slove, karya Michael Gelo, seniman ternama dari Italia, berwujud seorang pria tampan, bertubuh kekar dan berotot, serta berperawakan tinggi. Namun kepala patung tersebut tidak tegak, seolah menggeleng, dan tangannya terikat ke belakang oleh seutas tali. Tak ayal apabila banyak penikmat karya seni tertarik untuk menangkap makna di balik kontradiksi visual yang ditampilkan oleh seniman besar itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penggambaran sosok budak sebagaimana ditampilkan oleh Michelangelo mau tidak mau mengiring pemikir banyak orang sampai pada hakikat manusia yang bebas secara fisik, tetapi terpasung dalam mentalitas budak. Mentalitas semacam ini dapat ditemukan dalam diri banyak orang, termasuk orang percaya. Tidak sedikit orang percaya yang tetap tinggal dalam perbudakan dosa, meskipun telah mengalami kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Realitas inilah yang memisahkan hati Rasul Paulus. Ia pun merasa perlu untuk membuka selubung
kesadaran orang percaya supaya mereka tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Rasul Paulus yakin jika Yesus telah memerdekakan, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, baik fisik maupun mental. Pada tataran inilah kebebasan hidup sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan beroleh arti yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan sejati seorang pengikut Kristus pada dasarnya ditandai oleh kesadaran dirinya untuk berpaling dari dosa. Tidak ada alasan baginya untuk kembali menjalani hidup di bawah belenggu penjajahan dosa. Demikianlah firman Tuhan dan renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terdapat di dalam pembacaan firman Tuhan Roma 6 ayat 1 sampai 14 yang menjadi perenungan firman, yaitu di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-6 dengan tema kemerdekaan sejati. Ajar kami untuk selalu berpaling dari dosa kepada jalan yang benar, agar kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat hari yang baru, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Biarlah melalui HUT RI yang ke-77 kita mendapat sukacita yang baru, kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar renungan harian. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kita yang lain agar mereka juga dapat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru.